Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat EPTV dan juga pemirsa EPTV dimanapun berada, bertemu kembali kita di acara Kultum Singkat Ramadan yang pada kesempatan hari keempat ini tema yang dibawakan tentang wara' merupakan buah dari takwa. Umar bin Khattab pada waktu itu sempat ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma huwa taqwa?" Apa ya Amirul Mukminin arti dari kata takwa itu? Maka Umar bin Khattab balik bertanya kepada yang bertanya tadi, kalau Anda berjalan di semak-semak yang penuh dengan onak dan duri, kiri kanannya ada jurang yang terjal, apa yang engkau lakukan? Oh, kalau itu wahai Amirul Mukminin, saya harus berhati-hati. Karena kalau tidak hati-hati akan tertusuk dengan onak dan duri. Ketika tergelincir maka kita akan terjun ke jurang. Itulah makna kata takwa. Begitulah Umar bin Khattab menjelaskan makna takwa. At-taqwa wal wara'. Takwa adalah wara'. Kalau kita sitir dari salah satu kitab yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi bahwa wara' itu merupakan salah satu huruf dari kata takwa, yaitu huruf waw. Apa yang dimaksud dengan wara' dari kata takwa di sini? Bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita, dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali, dari mulai jam berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, bahkan berganti tahun, sampai kita bertemu dengan Ramadan sekarang, semua aktivitas yang kita lakukan, kita tanyakan, apakah aktivitas yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak? Begitulah makna wara'. Kemudian yang berikutnya, dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, kita tanyakan pula, apakah aktivitas yang saya lakukan ini Allah suka atau tidak? Jangan pernah memaksakan kehendak diri kita di dalam melakukan berbagai aktivitas yang kita sebut dengan istilah ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menyukai tentang itu, jangan pernah memaksakan diri. Akibatnya, semua aktivitas itu akan ditolak kalau kita memaksakan diri. Kemudian yang berikutnya, yang kita lakukan sesuaikah dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seringkali kita di dalam melakukan berbagai aktivitas tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Yang penting saya melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Padahal kita tahu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan berbagai aktivitas kemudian tidak mau mengikuti apa yang telah aku tetapkan, faulaika humul kafirun, maka aktivitas itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah saum, ibadah sholat, ibadah zakat kita, infak sedekah, ibadah tilawah Al-Quran kita, ibadah itikaf, dan banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Kalau tidak mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka no way, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak menghendaki itu. Maka pelajarilah ilmunya. Kaifiat saum, kaifiat salat, kaifiat zakat, infak, sedekah. Kemudian termasuk di dalamnya adalah kaifiat bagaimana kita harus melakukan berbagai aktivitas dalam keseharian kita. Dan ketika melaksanakan ibadah haji, ada yang disebut dengan manasiknya. Dan ikutilah apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tentunya, semua aktivitas yang kita lakukan harus mencontoh baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Ketika Rasulullah mencontohkan saum, ikutilah bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah saum yang terbaik. Ketika Rasulullah mendirikan ibadah salat, ikutilah bagaimana Rasulullah menegakkan ibadah salatnya. Ketika Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran, ikuti bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga amalan infak, sedekah, dan banyak lagi amal-amal yang lainnya. Ikutilah Rasulullah SAW. Karena Allah menetapkan baginda Rasulullah SAW agar kita ikuti, kita contoh, dan kita ikuti, insya Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berarti kita mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kultum singkat di bulan Ramadan ini, di hari yang keempat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan nilai-nilai kasih sayang kepada kita, berhati-hatilah di dalam melaksanakan aktivitas yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah saum kita hanya menahan lapar dan haus saja. Jangan sampai ibadah sholat kita, qiyam Ramadan kita hanya capeknya saja. Jangan sampai ibadah infak sedekah kita hanya mengalir begitu saja seperti debu yang ditiup oleh angin. Habis sudah begitu saja. Dan seluruh amalia yang kita lakukan termasuk di dalam membaca Al-Quran kita. Kita tahu satu huruf, satu kebaikan itu merupakan 10 pahala yang Allah janjikan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.